Sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara sosialisasi mengenai akuisisi. Jadi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Jadi kita akan membahas ke depan bagaimana nanti ini JN setelah diambil alih oleh PT ASDP, bagaimana kelanjutan hak karyawan, ya, apa dilanjut, masa depannya bagaimana, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya. Tapi sebelum kita menginjak ke pokok pembahasan, saya izinkan untuk memperkenalkan diri saya, ya. Jadi kami berempat dari pusat mendapat surat perintah untuk mengadakan sosialisasi di cabang utama Merak ini. Jadi nama saya lengkapnya Antoni F. Lantang, jabatan sehari-hari adalah manajer SDM Kapal kantor pusat, dan saya ditemani oleh Mas Tri Haryono sebagai kepala bagian rekrutmen SDM Kapal. Terus kami juga ini ditemani oleh Mas Pandi dari staf administrasi payroll, ya, payroll penggajian SDM Darat. Juga sebelah kanan itu Mas Hari, jadi juga dari staf SDM Darat. Memang ini kolaborasi, ya, jadi dari pusat menunjuk kami, jadi dari SDM Kapal dan SDM Darat untuk melaksanakan kunjungan ke cabang utama Lembang. Ini boleh dikatakan utama Merak, ya, ini sama-sama cabang utamanya. Jadi begini, ini merupakan tujuan terakhir, ya, tujuan terakhir untuk melaksanakan audisi. Jadi selama ini kita sebelum ini sudah ada 2 minggu, ya, melaksanakan kunjungan-kunjungan ke 24 cabang, ya, mulai dari dibagi, ya. Jadi tim pusat itu kemarin-kemarin membentuk 4 tim, ya. Jadi pertama ada tim yang wilayah ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Bali Nus, ya, Bali Nusa Tenggara. Itu semuanya sudah terlaksana semua, ya. Jadi Bapak mungkin sudah dengar beritanya, ya. Jadi intinya dari seluruh cabang itu menerima opsi pertama. Ini saya sampaikan terlebih dahulu, ya Pak, untuk gambaran, ya. Jadi ini kesempatan ini Pak akan kami sampaikan, Pak, ya. Jadi kami sampaikan bagaimana nanti pendapat saudara-saudara sekalian dengan adanya PHK ini, ya. Jadi kalau saya lihat tadi juga Bapak Mansab mengatakan ini cabang Merak ini istimewa sekali. Saya juga bisa menyadari, soalnya kalau saya lihat, ya, di data dari cabang utama Merak ini ada sekitar 43 karyawan tetap dan 11 PKWT, jadi totalnya 54. Ini yang di Merak saja, ya. Jadi belum yang di Bakauheni. Jadi di Bakauheni ini ada 26 karyawan tetap dan 13 PKWT, jadi totalnya 39. Cabang utama Merak total 54, cabang Madya Bakauheni 39. Jadi total 93 personil, ya. Ini paling besar sekali. Makanya kemarin pertimbangan pusat begini. Ini memang harus dilaksanakan terakhir sekali. Karena mengingat, ya, hal-hal seperti ini punya keistimewaan khusus. Kalau saya lihat pembagian masa kerja juga begitu. Ini kalau yang kurang dari 10 tahun itu ada 7 orang. Masa kerja 10 sampai 20 tahun ada 13 orang. 20 sampai 24 tahun ini ada 11 orang. 24 tahun ke atas itu 12 orang. Ini memang apa boleh dikatakan karyawan yang paling lama sekali, ya, di samping ketapang. Kalau kita banding ketapang hanya sekitar 44, tapi ini di sini 93. Makanya dari pusat manajemen udahlah terakhir saja. Ini pun juga diperkuat. Saya minta diperkuat. Saya tidak bisa berangkat sendiri karena saya harus ada ini Mas Tri dari SDM Kapal. Mungkin ada pemandangan kapal, nanti kami serahkan ke Mas Tri sebagai kepala bagian rekrutmen
Untuk daratnya nanti ada Mas Pandi dan Mas Heri. Itu nanti bisa bicara masalah gaji, masalah BPJS dan hak-hak lainnya ya. Karena memang mereka ditugaskan sini bidangnya itu ya. Jadi ini langsung saja ke pokok permasalahan ya. Seperti kita ketahui ya, kita juga sudah sering lihat di koran, media sosial, WA grup ada mengenai akuisisi ini. Tapi kadang begini, itu WA itu kadang-kadang ada berita yang betul, ada berita yang tidak betul. Jadi beritanya bias, bisa dikatakan hoax ya. Tapi oleh karena itu ya pusat ini untuk mengirim ke sini agar tahu menyampaikan fakta sebenarnya apa yang terjadi dengan PT JN di pusat sana ya. Jadi tanggal ya ini kita langsung aja ke blok permasalahan. Tanggal ya bulan depan ya tanggal 1 Januari 2022 ya resmi ya PT Jembatan Nusantara diakuisisi oleh PT ASDP Indonesian Ferry Persero ya. Jadi dengan adanya akuisisi itu kepemilikan 100% saham itu diambil oleh PT ASDP ya. Jadi mulai tanggal 1 bulan depan manajemen sudah beralih ke PT ASDP. Dengan adanya akuisisi ini mau tidak mau tidak harus PT Jembatan Nusantara melakukan PHK terhadap seluruh karyawannya. Ini juga tidak keinginan perusahaan ya tentunya. Ini sesuai mengacu dengan Undang-Undang Cipta Kerja 2020 dan turunannya ke Peraturan Pemerintah 35 Nomor 2021. Kalau Bapak punya bukunya bisa dilihat ya. Jadi nanti begini. Setelah bapak-bapak, ibu-ibu di cut off ya, diputus oleh JN akhir Desember ini tanggal 31, Bapak nanti akan diberikan kontrak kerja baru oleh PT ASDP, oleh manajemen baru, oleh JN baru. Karena apa? PT JN itu tetap menggunakan PT JN, tidak ada penggantian sama sekali. Bapak seragamnya juga akan tetap seperti ini. Kop surat-surat juga akan tetap memakai nama Jembatan Nusantara ya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi nanti setelah di cut off Bapak dilanjut dengan ASDP selama 6 bulan ya, itu nanti jadi Bapak selama 6 bulan itu bisa memberikan menunjukkan komitmen Bapak terhadap perusahaannya baru ya ASDP, atau memang saya giat bekerja atau malas-malasan atau aras-arasan, itu nanti yang menilai PT ASDP ya, manajemen baru, sebelum dilanjutkan ke PKWT berikutnya. Karena kita akan rencana nanti PKWT setelah 6 bulan nanti bawa penilaian, itu nanti bisa ASDP punya kebijakan baru, bapak-bapak atau dilanjut atau tidak ya. Begitupun juga mungkin ya kapal-kapal ini sudah manajemennya ASDP, bisa-bisa kapal ini merak, ada yang dipindah di lintasan sana kita tidak tahu ya. Itu hanya sebagai gambaran saya aja, karena kan itu sudah kuasa penuh dari ASDP ya. Jadi itu ya. Terus dengan adanya PHK ini ya jelas PT JN melaksanakan PHK sebagai konsekuensinya PT Jembatan Nusantara akan memberikan pesangon dan seluruh hak-hak yang belum Bapak Ibu-ibu terima ya. Di antara contohnya apa ya, contohnya seperti gaji November juga masih gantung ya. Gaji Desember juga belum jelas ya, karena ini sudah akhir Desember tapi belum terbayar. Terus juga masalah pesangon ini nanti Bapak selesai ini bisa ditanyakan kepada kami. Makanya tadi Pak Mancap memberikan biar saya bicara dulu, dia jangan terpotong ya. Terus setelah PHK ya, ini bapak-bapak kalau sudah di PHK oleh PT JN diberikan dua pilihan, dua opsi ya. Jadi opsi pertama itu Bapak menerima dan melanjutkan hubungan kerja dengan perseroan ya. Jadi setelah Bapak di cut off sama JN, nanti Bapak bekerja lagi selama 6 bulan dengan perseroan. Perseroan dalam hal ini apa?
ASDP yang baru 6 bulan ya. Itu pilihan pertama Pak. Pilihan kedua, Bapak menolak dan tidak melanjutkan, resign. Saya tidak mau ini PHK. Jadi saya lebih keluar dari perusahaan. Silakan. Itu opsi kedua Pak. Bedanya opsi pertama dan opsi kedua hanya pada masalah pesangon. Jadi kalau opsi pertama Bapak menerima melanjutkan hubungan kerja kontrak baru, itu upahnya 1 bulan, 1 kali ya, 1 kali penuh. Tapi kalau Bapak memilih opsi kedua, menolak dan resign, itu mendapat 0,5 atau 50%-nya. Terus bagaimana dengan saya yang seperti saya tidak mau ada PHK, saya tetap aja tidak mau terima pesangon. Jadi tidak puas dengan adanya PHK ini, Bapak bisa melanjutkan ke PHI, jadi Perseteruan Hubungan Industrial. Nanti Bapak bisa mendaftarkan hak-haknya ke situ, nanti diproses. Saya dengar juga proses tidak gampang, ya toh. Ini uang pesangon Bapak tidak dikasih Pak. Jadi uang pesangon Bapak ditahan di PHI. Setelah nanti proses selesai, baru diberikan. Saya juga tidak tahu, tidak pengalaman itu prosesnya berapa bulan, berapa tahun, kita tidak tahu. Ya. Jadi itu ada, boleh dikatakan opsi terakhir ya. Opsi pertama, opsi 2, opsi ketiga. Kami berempat ke sini itu hanya menawarkan seperti itu. Itu terserah Bapak, pilihan Bapak ya. Jadi jangan kami di sini tidak akan memaksakan Bapak harus opsi 1, opsi 2. Saya hanya pengalaman saja, selama 24 cabang yang kami kunjungi itu memilih opsi 1 semua ya. Jadi begini Pak, ini saya lanjutkan lagi. Sesuai ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 ya Pak, karyawan diberikan 2 opsi ya. Opsi pertama, menerima PHK dan menandatangani perjanjian bersama untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Persero. Bapak menerima PHK dan menandatangani perjanjian bersama. Di sini perjanjian bersama isinya antara lain bahwa pihak pertama Sumbatan Nusantara dan pihak kedua Bapak-bapak Ibu-ibu ya sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja. Jadi Bapak kalau tanda tangan sepakat mengakhiri hubungan kerja dan segala permasalahan yang terkait dengan hubungan kerja dinyatakan telah selesai dan berakhir. Jadi Bapak ketika menandatangani opsi pertama, tanda tangan perjanjian baru, Bapak sudah tidak ada hubungan lagi dengan PT CF. Jadi belakang-belakang sudah urusannya Bapak sendiri karena Bapak sudah menandatangani opsi pertama ya. Jadi itu ya. Dan hak-hak seperti gaji, pesangon dan lain-lainnya itu GN berkomitmen membayar sebelum tanggal 31 Desember itu akan dibayarkan lunas cash ya. Jadi Bapak nanti bisa menilai. Ini saya lihat, saya berangkat kemarin Pak, ini berangkat yang diprioritaskan minggu ini Pak, insya Allah Pak, gaji kru laut dulu Pak. Jadi November, Desember kru laut harus selesai minggu ini ya. Minggu berikutnya ini kru darat akan diselesaikan mulai dari pesangon-pesangon. Pertimbangannya apa? Kalau kru darat diberi dulu, nanti kru laut iri. Loh, kok biasanya kru laut dulu, biasa gajiannya selama ini kru laut dulu. Nah, itu nanti efeknya jelek. Kok ada pesangon, ada apa, kru laut kelihatannya di nomor 2 kan. Tidak begitu. Jadi kita tetap prosedur ya, kalau kru laut ya kita bayar terlebih dahulu ya. Terus mengenai skema, jadi perhitungan uang pesangon ya, ini saya juga dasarnya juga tidak keputusan semata-mata dari perusahaan ya PT Jembatan Nusantara, tapi saya sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 2 PP 35 tahun 2021 ya. Sebentar ya, ini kalau minimal, ini kalau saya lihat minimalnya masa kerja 10 tahun. Jadi saya tidak membacakan hak-hak yang mulai dari masa kerja 1 tahun, 2 tahun. Kita langsung ke tengah-tengah aja ya. Ini masalah uang pesangon ya. Ini perhitungannya.
perhitungannya sekian, jadi nanti Bapak bisa tahu saya masa kerja 10 tahun dapat berapa, 15 tahun dapat berapa berikutnya. Itu tepatnya nanti setelah ada belangko opsi yang diserahkan kirimkan ke Bapak. Jadi itu tepatnya itu Bapak bisa lihat di situ. Saya terima berapa. Jadi lainnya yang Bapak satu, rekan lainnya tidak sama karena pada usia ini masa kerja berlainan. Jadi kita langsung saja pada uang pesangon ini patokannya ya. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun itu mendapat 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun itu 5 bulan upah. Jadi diingat-ingat Pak, masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun itu mendapat 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun mendapat 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun mendapat 8 bulan upah. Ini yang terakhir nih Pak. Masa kerja 8 tahun atau lebih mendapat 9 bulan upah. Jadi Bapak walaupun ya Pak masa kerjanya lebih dari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mendapatnya 9 bulan upah kali UMK setempat ya Pak. Ini untuk pesangon Pak ya. Kalau untuk masa kerja itu berlainan Pak, jadi dihitung ya. Jadi kita akan mendapat pesangon sama uang masa kerja. Masa kerjanya kita mulai dari tengah-tengah lagi ya Pak. Ini karena kan ini ya 10 tahun ya lebih kurang. Masa kerja ini uang penghargaan masa kerja Pak ya, sesuai ketentuan pasal 40 juga Pak PP 35 2001. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun itu mendapat 3 bulan upah kali ya Pak, kalinya nih Pak. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun itu mendapat 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun mendapat 5 bulan upah. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun itu mendapat 6 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun itu mendapat 7 bulan upah. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun 8 bulan upah. Masa kerja 24 tahun atau lebih mendapat 10 bulan upah. Di sini paling top 24 tahun yang dihargai masa kerja. Kalau saya lihat di sini masa kerja kru, masa kerja karyawan dari Merak ini ada yang 25 tahun ke atas, 28 tahun itu ada 2 orang. Yang 24 tahun ke atas ini 12 orang. Jadi 24 tahun ke atas tetap dapatnya 10 bulan upah untuk penghargaan masa kerja Pak. Ya. Jadi itu Pak ya. Jadi nanti Bapak bisa menghitung dapatnya berapa ya. Terus ada lagi Pak, ini masalah usia produktif Pak. Jadi manajemen baru ASDP mau menerapkan peraturan usia produktif. Jadi maksimal 55 tahun ke bawah itu masih bisa melanjutkan kerja Pak. Jadi 55 tahun ke atas sudah harus cut off Pak, walaupun dia karyawan tetap maupun PKWT seperti saya Pak. Ini saya cut off Pak. Januari sudah tidak ada di Jembatan Nusantara lagi. Usia saya kan sudah 61 Pak. Saya pensiun angkatan laut aja 58 ya, karena kan perwira 68. Ini 3 tahun saya kerja di IMS dan ini akhirnya saya mengakhiri tugas juga di PT Jembatan Nusantara ya, jadi 61. Jadi bulan depan saya tidak menjabat lagi di SDGN ya. Jadi itu memang aturan kebijakan manajemen baru, GN baru ya. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan, hak-hak Bapak Ibu